Alhamdulillah, alhamdulillahi qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu salat Jumat. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita, membimbing kita minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Karena berkat takwalah kita akan hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini marilah kita merenungi salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat sehat wal afiyah, yang mana kenikmatan hidup paling mahal di dunia ini adalah sehat wal afiyah. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini tak akan bisa dinikmati jika kita sakit. Sekarang ini nikmat sehat menjadi hal yang mahal harganya. Karenanya kita perlu mensyukuri nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Nikmat sehat bukan suatu kemewahan seperti emas dan perak, tetapi menjadi mahal ketika kesehatan telah berubah menjadi sakit. Nikmat sehat merupakan mahkota tubuh. Saat terbaring sakit, kita baru sadar bahwa kesehatan sangat berharga. Orang yang mengabaikan kesehatan dirinya adalah orang yang menabung masalah untuk masa depannya. Bahkan ada seseorang filosof Inggris yang bernama John Locke. Dia mengatakan, jika dengan memperoleh pengetahuan malah merusak kesehatan kita, maka kita bekerja untuk hal yang tidak berguna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pantas saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
Dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu kesehatan dan waktu luang. Dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, intisari kitab Ihya Ulumuddin, ada orang mengadu kemiskinannya dan menampakkan kesusahannya kepada seorang yang alim. Lalu orang alim tersebut bertanya, apakah engkau senang menjadi buta dengan mendapatkan 10.000 dirham? Lalu orang tersebut menjawab, tidak. Apakah engkau senang menjadi bisu dengan mendapatkan 10.000 dirham? Lalu jawabnya, tidak. Apakah engkau senang menjadi orang yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki dengan mendapatkan 20.000 dirham? Lalu orang tersebut menjawab lagi, tidak. Apakah engkau senang menjadi orang gila dengan mendapatkan 10.000 dirham? Lalu orang tersebut menjawab, tidak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa nikmat sehat atau kesehatan jauh lebih berharga dibanding uang yang banyak ataupun harta yang melimpah. Betapa pentingnya nikmat kesehatan hingga Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Siapa orang di antara kalian masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya, punya makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang terakhir, badan kita punya hak yang harus dipenuhi agar terjaga kesehatan maupun keseimbangannya. Di antara hak badan ialah memberikan makanan pada saat lapar, memenuhi minum saat haus, memberikannya istirahat saat lelah, membersihkannya saat kotor, dan mengobatinya saat sakit. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan agar tetap sehat. Yang perlu diperhatikan yaitu dalam hal makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga, hubungan seksual, keinginan-keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, mengatur anggota badan. Diriwayatkan dari Abbas Ibnu bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Rasulullah menjawab, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan dan kesehatan. Kemudian aku menghadap lagi pada kesempatan lain dan saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku suatu doa yang akan aku baca dalam doaku. Nabi menjawab, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah SAW, mintalah kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Hal yang paling indah di dunia ini adalah anugerah kesehatan dan keluarga bahagia di saat usia makin bertambah tua. Untuk itu tentu kita ingat sabda Nabi Muhammad SAW, iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syugrika, wa hayataka qabla mautika. Jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal lainnya, yaitu masa mudamu sebelum tuamu, masa kesehatanmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum fakirmu, masa luang waktumu sebelum sibukmu, dan yang terakhir hidupmu sebelum matimu. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini, semoga bermanfaat dan mengingatkan kita agar selalu menjaga kesehatan kita dan selalu mensyukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan
berikan kepada kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.